Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengira bahwa nafas hanyalah proses otomatis yang terjadi begitu saja masuk dan keluar tanpa makna mendalam. Padahal bagi para petapa Jawa dan Tiongkok, nafas bukan sekadar alat untuk bertahan hidup. Nafas adalah gerbang energi, jembatan antara tubuh kasar dan alam halus, penghubung antara kesadaran manusia dengan kekuatan semesta. Pada tradisi tua Jawa, terutama dalam laku keheningan para leluhur, ada keyakinan bahwa siji ambegan sejuta daya satu tarikan nafas bisa menampung kekuatan yang tak terhingga. Mereka memahami bahwa di balik udara yang masuk itu, ada aliran energi halus yang disebut pramana atau kesaktian halus yang dapat mengubah keadaan batin dan memperkuat tubuh. Di Tiongkok, para praktisi kuno menyebutnya sebagai qi, energi kehidupan yang mengalir melalui seluruh tubuh. Para biksu Shaolin Taois hingga tabib energi percaya bahwa kualitas nafas menentukan kualitas hidup. Mereka bertapa berlatih dalam kesunyian, mengolah nafas hingga menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar udara, menjadi bahan bakar spiritual. Dan menariknya, kedua tradisi tua itu, Jawa dan Tiongkok, sebenarnya berbicara tentang hal yang sama. Energi hidup yang dapat dibangkitkan melalui satu cara sederhana, yaitu pernafasan yang benar. Namun benar di sini bukan sekadar menghirup dalam-dalam atau menghembuskan perlahan. Yang mereka maksud adalah pernafasan yang menyatu dengan kesadaran, pernafasan yang terhubung dengan ritme alam, pernafasan yang membawa kita masuk ke titik terdalam dalam diri. Para pertapa mendapati satu rahasia: saat nafas disadari, energi berlipat. Saat nafas ditata, hidup menjadi seimbang. Saat nafas diselaraskan dengan semesta, energi spiritual akan bangkit. Bayangkan sebelah luar tubuh terlihat diam, tetapi di dalamnya aliran energi berputar, membentuk lingkaran kehidupan yang terus memperkuat diri. Setiap tarikan bukan hanya memasukkan oksigen, tetapi juga cahaya halus yang tak terlihat. Setiap hembusan bukan sekadar mengeluarkan udara kotor, tetapi juga melepaskan beban batin yang selama ini menekan jiwa. Inilah mengapa para pertapa Jawa bisa duduk berjam-jam dalam keheningan tanpa kehilangan tenaga. Inilah mengapa para praktisi Tiongkok mampu mengolah tenaga dalam hingga tubuh mereka menjadi lebih kuat dari orang biasa. Dan inilah mengapa kita pun dapat merasakan manfaatnya jika tahu bagaimana memulainya. Pada bagian pertama ini, kita akan membuka pemahaman bahwa di balik satu nafas yang sederhana tersimpan ribuan pintu energi. Video ini akan membawa Anda menyelami cara mereka melihat tubuh sebagai rumah energi dan nafas sebagai kunci utamanya. Jika hari ini hidup terasa berat, energi terasa habis, pikiran mudah kacau, atau tubuh mudah sakit, mungkin bukan karena Anda lemah, melainkan karena Anda belum mengenali kekuatan nafas Anda sendiri. Bagi para pertapa Jawa maupun Tiongkok, nafas bukan hanya proses biologis. Nafas adalah alat perubahan, sebuah kunci yang mampu membuka lapisan-lapisan energi yang tersembunyi dalam tubuh manusia. Dan menariknya, metode mereka tidak pernah diajarkan secara sembarangan. Dalam tradisi lama, hanya mereka yang dianggap siap saja yang boleh dipandu. Karena nafas yang diolah tanpa pemahaman bisa membuat batin tidak stabil. Untuk memahami cara mereka, kita perlu mengerti filosofi dasarnya. Tubuh adalah wadah, nafas adalah jalur, kesadaran adalah pengendali. Ketika ketiganya selaras, energi akan berkumpul, menguat, lalu melimpah. Di Pulau Jawa, para leluhur percaya bahwa nafas adalah jalur keluar masuknya sukma kecil, yaitu kesadaran halus yang menggerakkan tubuh. Mereka menyebutnya sebagai ambegan sukma. Bukan hanya paru-paru yang bekerja, tetapi juga pusat energi halus yang berada di dada, pusar, dan titik semedi di belakang jantung. Para pertapa Jawa biasanya berlatih di tempat sunyi, gunung, sendang, gua, atau alas rimbun. Mereka duduk bersila, merelakan tubuh menjadi kosong, lalu hanya fokus pada aliran nafas keluar masuk. Tidak cepat, tidak lambat, tidak dipaksa. Mereka membiarkan nafas menemukan ritmenya sendiri, hingga akhirnya tubuh terasa ringan dan kesadaran meluas. Bagi mereka, ketika nafas mulai berdesir lembut, berarti energi mulai hidup. Saat nafas seolah berhenti tetapi tubuh tetap tenang, itulah tanda bahwa energi sudah memasuki inti diri. Sementara itu, dalam tradisi Tiongkok, nafas adalah fondasi sistem energi yang disebut qi.
Mereka percaya bahwa manusia sejak lahir membawa ki bawaan, tetapi seiring usia, stres, dan gaya hidup, energi ini melemah. Untuk itu mereka melatih pernafasan dantian, yaitu pusat energi di bawah pusar yang menjadi baterai utama tubuh. Para praktisi Tiongkok menghirup nafas perlahan hingga perut mengembang lembut, bukan dada yang naik. Lalu mereka menghembuskan nafas dengan tekun, membiarkan energi mengalir turun ke dantian. Latihan ini membuat tubuh terasa hangat, stabil, dan penuh tenaga. Mereka percaya bahwa energi yang terkumpul di dantian dapat naik ke jalur meridian tubuh, memperkuat organ, menyeimbangkan pikiran, bahkan mempertajam intuisi. Menariknya, meski lahir dari budaya yang berbeda, kedua tradisi ini menuju pada pemahaman yang sama. Pernafasan yang dilatih secara sadar dapat mengaktifkan energi halus yang mampu mengubah tubuh dan batin. Para pertapa Jawa menyebutnya tenaga dalam halus. Para praktisi Tiongkok menyebutnya Nei Qi atau energi internal. Keduanya merujuk pada satu fenomena yang serupa, energi yang mengalir dari nafas yang tidak hanya masuk ke paru-paru tapi juga ke pusat energi tubuh. Disinilah rahasia besar mereka. Nafas adalah pintu untuk memasuki dunia energi. Para pertapa dari Jawa dan Tiongkok meyakini bahwa satu tarikan nafas yang dilakukan dengan kesadaran penuh dapat memunculkan kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Kekuatan ini bukan sihir, bukan keajaiban, tetapi hasil dari proses alami tubuh ketika dihubungkan kembali dengan ritme energi alam semesta. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin satu nafas bisa melahirkan energi sebesar itu? Jawabannya terletak pada 3 komponen yang bekerja bersamaan: fokus, ritme, dan aliran. Dalam latihan para pertapa Jawa, fokus bukan berarti memaksa pikiran tetap diam. Fokus adalah kemampuan untuk mengizinkan kesadaran menetap pada aliran nafas tanpa terganggu oleh suara-suara pikiran. Saat kesadaran melekat pada nafas, tubuh memasuki kondisi tenang dan energi halus mulai berdetak seperti mata air kecil dalam diri. Sementara itu, para praktisi Tiongkok percaya bahwa fokus akan membuat qi terkumpul di satu titik tertentu. Ketika perhatian ditempatkan pada dantian, energi mengalir turun, berkumpul, dan menjadi lebih padat. Inilah mengapa mereka sering merasakan hangat di bagian perut bawah itu, tanda energi sedang terbentuk. Kesimpulannya, energi mengikuti perhatian. Saat perhatian menetap pada nafas, energi terkumpul di tubuh. Para pertapa menghindari nafas yang dipaksakan. Nafas yang kasar justru memecah aliran energi. Mereka memilih ritme yang lembut, seolah tubuh bukan lagi yang bernafas, tetapi alam yang bergerak melalui tubuh. Ketika ritme nafas stabil, jantung merespons dengan ketenangan. Sistem saraf memasuki keadaan seimbang, dan pada titik ini, tubuh mulai mengaktifkan mekanisme penyembuhan alaminya. Dalam pemahaman Tiongkok, ritme nafas yang lembut mengaktifkan sistem parasimpatik yang membuat qi mengalir bebas. Perlahan-lahan, tubuh yang awalnya tegang menjadi hangat dan ringan. Ritme yang lembut menciptakan aliran energi yang tidak terputus. Inilah inti dari 1000 energi. Saat nafas menjadi lembut dan sadar, energi tidak lagi bergerak kacau. Ia mengikuti jalur halus dalam tubuh. Dalam tradisi Jawa disebut alur getih halus. Dalam Tiongkok disebut meridian. Energi akan mengalir seperti air yang menemukan sungainya sendiri, menguatkan organ, membersihkan emosi, menenangkan pikiran, dan mengisi tubuh dengan tenaga baru. Beberapa pertapa menggambarkan sensasi ini sebagai getaran lembut, aliran hangat, atau perasaan seolah tubuh diperluas dari dalam. Dan inilah sebabnya mereka mengatakan, Siji Ambegan sejuta daya. Satu nafas yang benar dapat membangkitkan kekuatan yang selama ini tertidur. Bukan karena jumlahnya literal 1000, tetapi karena efeknya menyentuh banyak lapisan diri. Fisik menjadi kuat, emosi menjadi stabil, pikiran menjadi jernih, intuisi menjadi peka, batin menjadi dalam. Satu nafas dapat mempengaruhi seluruh sistem tubuh dan seluruh lapisan kesadaran manusia. Itulah yang disebut 1000 energi. Setelah memahami bagaimana satu nafas dapat melahirkan 1000 energi, kita memasuki inti praktik para pertapa, menyeimbangkan aliran energi dalam tubuh. Bagi mereka, tubuh bukan sekadar fisik, melainkan medan energi yang berubah sesuai kualitas nafas dan kesadaran. Para pertapa percaya banyak penyakit, tekanan
tekanan batin dan kelelahan modern bukan hanya faktor fisik, tetapi karena energi yang tidak mengalir. Saat aliran terhambat, tubuh terasa berat, pikiran kacau, batin gelisah. Disinilah pernafasan berperan. Dalam tradisi Jawa, beban pikiran dan emosi tersimpan dalam energi halus. Saat energi membeku, tubuh ikut membeku. Nafas digunakan untuk mencairkan ketegangan itu. Tarikan lembut diarahkan ke dada atau perut, lalu dihembuskan, membawa keluar beban emosional. Tidak ada mantra atau ritual rumit, hanya kesadaran tubuh dan nafas yang selaras. Dalam tradisi Tiongkok, ini disebut clearing qi stagnation. Saat qi mengalir kembali, tubuh terasa ringan dan hangat. Ketika tubuh dan pikiran tidak selaras, energi terhenti. Pernafasan menjadi jembatan yang menyatukan keduanya. Dengan ritme stabil, pikiran tenang, tubuh mengikuti ketenangan itu. Hasilnya, tubuh tidak lagi digerakkan oleh kecemasan, melainkan oleh kesadaran jernih. Inilah sebab para pertapa tampak damai meski hidup dalam kesunyian, dan praktisi tenaga dalam tampak kuat meski jarang berlatih fisik berat. Kekuatan mereka bukan hanya otot, melainkan energi yang selaras menopang tubuh. Saat berlatih pernafasan halus, banyak orang merasakan hangat dari pusat perut, dada longgar, kepala ringan, tubuh bergetar lembut, aliran elektrik halus. Ini tanda tubuh melepas sampah energi akibat stres, ketakutan, kemarahan, atau kecemasan. Para pertapa menyebutnya memoles sukma. Praktisi Tiongkok menyebutnya purifying qi. Nafas membuka jalur energi, membuang stagnasi, menggantinya dengan energi baru yang lebih halus dan kuat. Setelah tubuh bersih secara energetik, energi inti mulai bangkit. Dalam tradisi Jawa, energi inti dirasakan di pusar atau belakang jantung. Dalam Tiongkok, pusatnya adalah dantian. Ketika energi inti aktif, tubuh terasa hidup kembali. Stamina meningkat, pikiran tajam, intuisi menguat, emosi stabil, rasa takut berkurang, kesadaran meluas. Energi inti inilah sumber kekuatan para pertapa. Dan semuanya dimulai dari satu latihan sederhana, memanfaatkan nafas sebagai pintu masuk energi. Setelah memahami landasan, filosofi, dan rahasia pernafasan para pertapa Jawa dan Tiongkok, tibalah saatnya memulai praktik dalam kehidupan sehari-hari. Semua pengetahuan ini tidak akan bermakna jika tidak dijalankan, meski hanya beberapa menit setiap hari. Anda tidak perlu pergi ke gunung, memasuki gua sunyi atau menjadi pertapa. Yang dibutuhkan hanyalah tubuh yang tenang, kesadaran yang hadir, dan satu tarikan nafas pertama yang dilakukan dengan sepenuh hati. Sekarang mulailah, duduklah dengan nyaman. Biarkan punggung tegak tanpa dipaksa. Pejamkan mata perlahan, tarik nafas melalui hidung sedalam yang alami. Tahan sejenak, lalu lepaskan dengan lembut. Ulangi beberapa kali untuk mengingatkan tubuh bahwa Anda hadir penuh pada momen ini. Langkah kecil ini sudah cukup untuk membuat energi mulai bergerak. Setiap tarikan nafas, bayangkan udara masuk ke pusat perut, bukan hanya dada. Rasakan perut mengembang lalu mengempis saat menghembuskan nafas. Praktisi Tiongkok menyebut ini cara membangun qi dan menguatkan dantian. Pertapa Jawa membayangkan nafas sebagai cahaya lembut yang menembus tubuh, mengisi ruang energi yang padat atau gelap. Visualisasi boleh berbeda. Yang penting adalah kesadaran akan alirannya. Jangan mengejar keheningan atau memaksa pikiran berhenti. Biarkan pikiran lewat seperti awan, sementara perhatian tetap pada nafas. Inilah inti latihan kesadaran yang lembut. Semakin lembut perhatian, semakin kuat energi yang bangkit. Perlahan Anda mungkin merasakan tubuh lebih hangat, getaran halus di tangan atau kaki, aliran lembut di tulang belakang, pikiran ringan, emosi tenang, atau rasa ditarik ke kedalaman diri. Ini bukan mistis, melainkan tanda tubuh bekerja selaras dengan energi halus yang sebelumnya terabaikan. Banyak praktisi melaporkan lebih kuat menghadapi tekanan, cepat pulih dari lelah, mudah fokus, dan stabil secara emosional. Itulah seribu energi yang muncul satu demi satu. Seluruh tradisi kuno mengarah pada satu prinsip. Nafas adalah guru. Mengikuti nafas dengan kesadaran berarti belajar mendengarkan tubuh, memahami batin, dan merasakan ritme semesta yang bekerja melalui diri. Para pertapa mencapai kejernihan dan kekuatan batin bukan karena mereka istimewa, tetapi karena mereka mau kembali pada hal paling sederhana, menyadari setiap nafas masuk dan keluar. Anda pun bisa melakukannya. Satu nafas dapat mengubah energi,
Satu nafas dapat menenangkan pikiran, satu nafas dapat membuka pintu kesadaran baru, dan satu nafas, jika dilakukan dengan sepenuh hati, dapat menjadi awal perjalanan panjang menuju kekuatan batin yang selama ini Anda cari